terhadap saudara OS selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini. Penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran-aliran uang dari pihak tersangka saudara SRJ selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi. Ini kaitannya seperti apa? Tentu ini masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu, ya, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya apakah juga ada modus ataupun penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak-pihak di DPRD Bekasi. Kalau aliran uang itu apa yang terkait dengan suap proyek yang di Bekasi ini, Mas? Ya, ini diduga diberikan oleh saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap hijau proyek di Bekasi. Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan lain. Kita tugas sebagai ketua DPD Perjuangan. Beritanya terkait aliran uang nggak sih? Ya, ada beberapa lah yang kita adakan. Termasuk aliran uang itu? Ya, Berapa aliran uang? nanti tanya penyidik aja kalau gitu ya. Itu dari Bumarno atau dari Bupati? Mang Ono dipanggil KPK, diperiksa kali ya. Itu korupsi Bupati Bekasi sampai menggelinding kayak bola, gurulong gitu. Ini Pak Bupati Bekasi kalau ibarat ini mah lagi ngorak pohon cermek kali ya, di orang-orang. Jadi pada meruluk satu-satu. Lah kemarin anggota DPRD ada Pak Yumarno, Pak Arya Nugraha, Pak Iin Parihin pada dipanggil-panggilin, diperiksa-periksain. Lah banyak amat ini. DPRD Kabupaten Bekasi, DPRD Provinsi Jawa Barat. Apa nanti ada DPRD kali ya? Kali ini mah. Apa yang kemarin disebut-sebut kali ya? Yang perempuan itu kali. Dia kan sebagai Dewan Penasehat Pak Bupati Kabupaten Bekasi. Iya, desas-desasnya kayak gitu. Bisa aja nanti dipanggil, diminta keterangan juga. Buset, ini sampai sebondoroyot sih ya kasus korupsi di Bekasi. Pak Dedi, ya, ker itu nyinyir, nya, ka Pak Dedi. Ayeuna ngadeukeutan, kamari. Ayeuna ieu cenah dah. Ono Surono diperiksa KPK terkait kasus suap ijon di Kabupaten Bekasi. Suap ijon cenah di Kabupaten Bekasi tah ieu tah. Ono Surono diperiksa KPK. Eta teh bener teu? Aya nu apal? Siga kumaha ieu teh? Cikan komen lah bere nyaho nya tentang Mang Ono. Eta teh kumaha Mang Ono teh bisa dipanggil KPK, bisi kangen KPK-na atau rek ngobrol bisi KPK rek main catur. Cika nu apal komennya. Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi ternyata ini. Dua dari fraksi PDIP ya, yang satu dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra atau apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi. Dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung. Pokoknya sapu bersih yang korupsi. Dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dan ini yang kasihan itu ya, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Ono Surono, kader Partai Red Bull,
setelah dekat dengan KDM sekarang dipanggil KPK. Nah, ini sebenarnya strategi kuno, begitu loh. Apa itu? Image laundry. Image itu adalah citra diri, laundry itu nyuci. Jadi, citra dirinya yang buruk dicuci. Dengan cara apa nyucinya? Masuk ke dalam aliran sungai yang bersih. Yaitu apa? Aliran sungainya KDM. KDM itu di persepsi publik itu anti korupsi, pejabat yang bersih. Maka untuk melakukan image laundry, dia masuk tuh ke aliran sungainya KDM, biar juga dicitrakan bersih seperti KDM. Tapi sayang, KDM sudah tahu semua strategi kuno ini. Buat KDM itu adalah strategi yang alah remeh, begitu loh ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kalian masuk ke channel YouTube saya deh. Ini akan saya detailkan lebih jelas, oke? Jadi gini, kemarin Bapak Ono Surono, anggota DPR Jawa Barat, kayaknya lagi kesel banget nih sama Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena Kang Deddy motong anggaran bantuan buat kota dan kabupaten dari 1,7 triliun jadi 528 miliar. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Wadaw, dari nasi padang jadi kerupuk doang tuh. Saya Ono, ini kok saya nanya sih, gak ada koordinasi, kayak jalan sendiri. Dan ini rawan penyelewengan. Gubernur itu kudu menghargai instansi lain dong. Jangan main solo karir. Yang makin bikin rame, bahkan anggaran baju dinas pun dihapus. Ya elah Pak, rakyat aja bisa beli baju sendiri. Ada yang nabung sebulan cuma buat beli satu setel. Ada juga yang tiap hari cuci baju karena nggak punya ganti. Masa pejabat yang gajinya belasan juta masih mau disuapin baju juga? Yang lain diundang KPK buat koordinasi. Ini Kang Deddy malah datang sendiri ke KPK, minta program-programnya dikawal biar transparan. Wede, ini mah bukan ditarik, dia nyamperin. Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat. Nah, yang pertama, program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas BEM. Sehingga anggaran. Langkah si pemimpin model begini mah, emang rada-rada kok. KDM memang udah menyalahi aturan pemimpin di Konoha. Tapi ya, pemimpin bukan cuma soal struktur, tapi soal keberpihakan. Jujur deh, gue pribadi respect banget sama Kang Deddy. Lo bayangin dalam situasi kayak gini, dia bukan yang ngeles atau lempar tanggung jawab, malah ngajak KPK buat ngawasin langsung. Berarti dia siap banget transparan. Gue nggak mau nyorotin siapa orangnya, bukan soal nama, jabatan, atau partai. Tapi sejauh mana kebijakan itu berpihak sama rakyat kecil. Itu yang penting. Kalau memang langkahnya benar dan berani dikawal KPK, kenapa harus takut? Jadi lu mau dukung yang ribut doang atau yang kerja sambil nyamperin KPK? Pilihan ada di tangan lu. Tapi jangan lupa, kalau mau kritik ya siap juga dikritik. Kita rakyat juga pengamat kok, bukan cuma penonton. Pak Ono Surono, ini ada berita terbaru nih, unik dari Bupati Purwakarta. Yang mana Pak Ono pernah memposting salah satu video dari Kades Pasir Munjul yang terkena dampak pergeseran tanah, yang mengatakan di situ kenal sama Gubernur Jawa Barat gitu kan. Saat ditelepon katanya nggak ngerespon gitu. Yang menariknya Pak Ono, Kades tersebut ya bertemu dengan Bupati Purwakarta mungkin tadi siang lah ya. Dimintai klarifikasi katanya, kenapa kok Pak Kades mau mengucapkan hal itu ya, karena katanya dipaksa sama Mang Ono nih. Ini kenapa Mang Ono kok maksa-maksa orang untuk membuat statement? Gak boleh itu Mang Ono. Itu kalau benar ya, berarti Mang Ono udah paksa-paksa orang cuman buat bikin video seolah-olah gubernur tidak memperhatikan rakyatnya yang terkena bencana pergeseran tanah. Mang Ono gimana sih?
Jawa Barat menangis, terseguk-seguk bersedih. Wakil Ketua DPRD-nya, wakil rakyat nih ya, Ono Surono dari PDIP, diperiksa KPK terkait proyek ijon di Bekasi. Pemeriksaan ini juga terkait operasi tangkap tangan ya, pada saat tanggal 25 Desember dilakukan oleh KPK kepada Bupati Bekasi nonaktif serta pihak lain gitu. Ini Ono Surono diperiksa KPK, tapi KPK tidak mungkin sembarangan lah memeriksa orang gitu kan. Pasti ada tanda-tandanya. Tanda-tanda apa tuh? Ya, kita lihat aja nanti. Tapi yang saya sayangkan nih ya, ini wakil ketua rakyat di Jawa Barat. Diperiksa KPK. Ini baru diperiksa aja, aduh. Udah rakyat Jawa Barat udah bersedih nih, udah bersedih gitu, terseguk-seguk. Wakil ketua rakyatnya diperiksa. Takut-takutnya kan ada indikasi gitu, ada indikasi ke sana. You tahu lah.